Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan pada kali ini saya akan menjelaskan bagian kedua dari penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi, yaitu Ahmad Zaki Maulana. Dan sekarang saya akan menjelaskan tentang sumber historis, sosiologis, politik, dan yuridis pendidikan Pancasila. Dilihat dari segi objek material pengayaan, mata kuliah pendidikan Pancasila terdapat berbagai macam pendekatan dalam metode pembelajarannya. Yang pertama yaitu adalah sumber historis pendidikan Pancasila. Sumber historis pendidikan Pancasila pada dasarnya bersumber dari sejarah para pendiri bangsa yang membentuk dan merumuskan Pancasila dengan versi masing-masing seperti Soekarno, Muhammad Yamin, dan Supomo. Hal ini juga terkait dengan pendekatan metode pembelajaran pendidikan Pancasila, yaitu dengan menjelaskan betapa pentingnya sejarah yang membentuk Pancasila sebagai dasar negara yang harus selalu diteladani. Sumber historis pendidikan Pancasila, menurut Presiden Soekarno, pernah mengatakan bahwasanya jangan sekali-kali meninggalkan sejarah atau jas merah. Pernyataan tersebut dapat dimaknai bahwa sejarah mempunyai fungsi penting dalam membangun kehidupan bangsa dengan lebih bijaksana di masa depan. Hal tersebut sejalan dengan ungkapan seorang filsuf Yunani yang bernama Cicero yang mengungkapkan bahwasanya Historia Vitae Magistra yang bermakna sejarah memberikan kearifan. Pengertian lain dari istilah tersebut yang sudah menjadi pendapat umum atau common sense adalah sejarah merupakan guru kehidupan. Dengan pendekatan historis, masyarakat dan khususnya mahasiswa diharapkan akan memperoleh inspirasi untuk berpartisipasi dalam pembangunan bangsa sesuai dengan program studi masing-masing. Selain itu, dengan pendekatan ini juga diharapkan masyarakat bisa berperan serta secara aktif dan arif ataupun bijaksana dalam berbagai kehidupan berbangsa dan bernegara, serta dapat berusaha menghindari perilaku yang bernuansa mengulangi kembali kesalahan di dalam sejarah. Implikasinya, pengayaan materi perkuliahan pendidikan Pancasila melalui pendekatan historis adalah amat penting dan tidak boleh dianggap remeh guna mewujudkan kejayaan bangsa di kemudian hari. Melalui pendekatan ini, mahasiswa diharapkan dapat mengambil pelajaran atau hikmah dari berbagai peristiwa sejarah yang telah terjadi, baik sejarah nasional maupun sejarah bangsa-bangsa lain di dunia. Sumber yang kedua yaitu sumber sosiologis pendidikan Pancasila. Sosiologi merupakan, seperti yang telah diketahui, bahwasannya ilmu tentang kehidupan antar manusia. Oleh karena itu, sumber sosiologi pendidikan Pancasila didasari oleh adanya hubungan antar manusia sebagai bentuk kehidupan dalam bernegara yang akhirnya bisa menciptakan Pancasila dan pendidikan Pancasila sebagai pengantar ilmu tentang Pancasila kepada masyarakat Indonesia secara umum dan mahasiswa secara khusus. Sumber sosiologis pendidikan Pancasila yaitu sosiologi dapat dipahami pula sebagai ilmu tentang kehidupan antar manusia. Di dalamnya mengkaji antara lain tentang latar belakang, susunan dan pola kehidupan sosial dari berbagai golongan dan kelompok masyarakat, dan juga mengkaji tentang permasalahan-permasalahan sosial, perubahan dan pembaruan dalam masyarakat, kebudayaan lokal, dan melahirkan masyarakat berkarakter. Sukanto juga menjelaskan bahwasannya perspektif sosiologi adalah suatu masyarakat pada suatu waktu dan tempat yang memiliki nilai-nilai tertentu. Bung Karno juga menjelaskan dan menegaskan kembali bahwasanya nilai-nilai Pancasila digali dari bumi pertiwi Indonesia. Dengan kata lain, nilai-nilai Pancasila berasal dari kehidupan sosiologis masyarakat Indonesia itu sendiri. Pernyataan ini tidak dapat diragukan kembali dan lagi karena dikemukakan oleh Bung Karno sebagai penggali dan pencetus pembentuk Pancasila. Meskipun beliau dengan rendah hati membantah apabila disebut sebagai pencipta Pancasila, sebagaimana dikemukakan beliau dalam paparan sebagai berikut. Hal ini juga saya dapat simpulkan melalui pendekatan sosiologis ini pula, kita diharapkan dapat mengkaji struktur sosial, proses sosial, termasuk perubahan-perubahan sosial dan masalah-masalah sosial, serta masalah-masalah di dalamnya, yang patut disikapi secara bijaksana dengan menggunakan standar nilai-nilai yang mengacu kepada nilai-nilai Pancasila.
Yang ketiga ada sumber yuridis pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan hukum negara tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis, yang yuridis berarti hukum, merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan kuliah pendidikan Pancasila ini. Di samping itu, hukum menjadi salah satu dari banyak aspek Pancasila yang dapat diaplikasikan. Hukum di Indonesia berpegang teguh terhadap Pancasila, karena Pancasila itulah yang menjadi cikal bakal hukum di Indonesia tercipta. Sumber yuridis pendidikan Pancasila Negara Republik Indonesia. Negara Republik Indonesia adalah negara hukum atau Rechtsstaat. Dan salah satu cirinya adalah, atau istilah yang bernuansa bersinonim, yaitu pemerintahan berdasarkan hukum atau rule of law. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Hal tersebut berarti pendekatan yuridis atau pendekatan hukum merupakan salah satu pendekatan utama dalam pengembangan atau pengayaan materi mata kuliah pendidikan Pancasila. Urgensi dari pendekatan yuridis ini adalah dalam rangka menegakkan undang-undang atau law enforcement yang merupakan salah satu kewajiban negara yang sangat penting. Penegakan hukum ini hanya akan efektif apabila didukung oleh kesadaran hukum warga negara, terutama dari kalangan intelektualnya. Dengan demikian, pada gilirannya, melalui pendekatan yuridis tersebut, kita dapat berperan serta dalam mewujudkan negara hukum formal dan sekaligus negara hukum material, sehingga dapat diwujudkan keteraturan sosial atau social order, dan sekaligus terbangun suatu kondisi bagi terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Kesimpulan yang saya bisa ambil dari adanya pendekatan yuridis ini adalah kesadaran hukum tidak semata-mata mencakup hukum perdata dan pidana, tetapi juga hukum tata negara. Ketiganya membutuhkan sosialisasi yang seimbang di seluruh kalangan masyarakat, sehingga setiap warga negara mengetahui hak dan kewajibannya. Selama ini, sebagian masyarakat masih lebih banyak menuntut haknya, namun melalaikan adanya kewajiban. Keseimbangan antara hak dan kewajiban akan melahirkan kehidupan yang harmonis sebagaimana bentuk tujuan negara mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Yang terakhir ada sumber politik pendidikan Pancasila. Salah satu sumber pengayaan materi pendidikan Pancasila adalah berasal dari fenomena kehidupan politik di bangsa Indonesia. Tujuannya agar orang-orang mampu mendiagnosa dan mampu juga memformulasikan saran-saran tentang upaya atau usaha yang ideal dan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Sumber politik pendidikan Pancasila bukanlah Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntun dalam mewujudkan tata tertib sosial politik yang ideal. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Budiarjo sebagai berikut. Ideologi sosial politik adalah himpunan nilai-nilai, ide, norma, kepercayaan, dan keyakinan suatu Weltanschauung yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang. Weltanschauung yang dimiliki seseorang atau sekelompok orang atas dasar mana dia menentukan sikapnya terhadap kejadian dan problematika politik yang dihadapinya, dan yang menentukan tingkah laku politiknya. Melalui pendekatan politik Pancasila ini, kita semua diharapkan mampu menafsirkan fenomena politik dalam rangka menemukan pedoman yang bersifat moral yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila itu sendiri untuk mewujudkan kehidupan politik yang sehat. Pada gilirannya, kita semua akan mampu memberikan kontribusi konstruktif dalam menciptakan struktur politik yang stabil dan dinamis. Dan saya dapat simpulkan bahwasannya secara spesifik, fokus kajian melalui pendekatan politik tersebut yaitu menemukan nilai-nilai yang ideal, yang dapat menjadi kaidah penuntun atau pedoman dalam mengkaji konsep-konsep pokok dalam politik yang meliputi negara atau state, kekuatan, power, pengambilan keputusan atau decision making, dan kebijakan atau polisi, dan pembagian atau distribution sumber daya negara, baik di pusat maupun di daerah. Melalui kajian tersebut, kita semua diharapkan lebih termotivasi, berpartisipasi, memberikan masukan konstruktif
baik kepada infrastruktur politik maupun suprastruktur politik. Ya, itulah penjelasan tentang sumber historis, sosiologis, politik, dan yuridis pendidikan Pancasila. Dan berakhirlah penjelasan dari saya dan materi dari kami berdua, yaitu Ahmad Zaki Maulana dan saya sendiri Ahmad Syarif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat. Sampai jumpa semuanya.